Untuk teman-teman ASN yang mungkin sedang menonton ini Pak, ada tidak peran penting dalam pekerjaan mereka sehari-hari untuk mencegah korupsi Pak? Ya, jadi gini, bagi rekan-rekan ASN, sebagaimana ketahui, sebenarnya seseorang itu sebagai koruptor itu tidak tiba-tiba ya, tidak ujuk-ujuk ya menjadi koruptor, atau dia melakukan tindak-tindakan yang bisa dikatakan kategori korupsi. Itu bisa kita latih ya, itu kita latih ya, dimulai dari diri sendirilah ya, mulai dari menerapkan sifat-sifat integritas bagaimana yang disampaikan atau bisa kita lihat di media-media KPK ya, apa yang disebut Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, bertanggung jawab, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Artinya ketika kita rekan-rekan PNS bisa menerapkan apa yang disebut tadi Jumat bersepeda kakak, ya mudah-mudahan ya kita pelan-pelan bisa terhindar dari yang namanya korupsi. Nah, begitu juga ya, begitu juga seseorang itu untuk menjadi berintegritas itu juga ya tidak hal yang mudah atau tidak tiba-tiba. Jadi memang harus kita mulai dari diri sendiri. Jadi anti korupsi itu bukan hanya slogan ya Pak, tapi lebih ke budaya kerja juga. Ya, jadi begini Mbak Larissa ya. Jadi karena seorang ASN itu memang sangat dekat eratnya dengan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan keuangan negara, sehingga memang budaya anti korupsi itu memang harus mulai kita galakkan, sehingga apa yang menjadi slogan pemerintah, apalagi sekarang yang namanya beraksi ya, berani berantas korupsi, itu harus bisa pelan-pelan kita wujudkan. Kalau dari sisi masyarakat sendiri nih Pak, kadang masyarakat mau berpikir bagaimanapun caranya yang penting urusan saya cepat selesai. Itu bagaimana Pak? Nah, jadi gini ya, jadi kepada masyarakat ya, untuk bisa mewujudkan budaya kerja yang baik di kalangan PNS, kami harapkan juga ya masyarakat juga bisa ikut membantu menerapkan yang dimaksud KPK tadi, jujur ya, Jumat bersepeda kakak ya, jujur, mandiri, tanggung jawab, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Artinya sini masyarakat juga dituntut pertama berani ya, berani melaporkan apabila ada pejabat atau ada penyelenggara negara atau ada ASN terkait pelayanan publik yang mungkin apakah meminta sesuatu dalam pelayanan. Itu pertama. Yang kedua, juga masyarakat diharapkan juga jangan coba-coba untuk mempengaruhi, ya, jangan coba untuk mempengaruhi, misalkan ya kan melakukan penyuapan, misalkan. Nah, kemudian melakukan gratifikasi. Terkadang ini Mbak Larissa, terkait gratifikasi. Gratifikasi itu memang susah kita, terkadang kita di budaya ketimuran ya, kadang susah kita elakkan. Misalkan begini ya, ada nih masyarakat ya kan, mungkin dia nih memang merencanakan mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan akan mengurus sesuatu nih di MPP kan. Nah, jadi dia coba nih mendekati petugas ya kan, dari mentraktir ya kan, memberikan sesuatu ya kan. Nah, karena ujungnya itu dia mengharapkan ke depan dalam proses pelayanan dia bisa mendapatkan prioritas. Nah, jadi ini bagus nih di MPP. Nah, kalau kita lihat masyarakat ya, coba lihat di tiket antrian ya. Antrian di MPP ini di sana disebutkan tertulis bahwa masyarakat dilarang untuk memberikan sesuatu kepada petugas. Nah, ini terobosan bagus nih untuk MPP ya kan. Jadi dari sana ya, kami harap juga masyarakat bisa membantu para pejabat negara, para pelayan publik secara umum, membantu kepenasahan, mewujudkan kepenasahan yang bebas dari gratifikasi, bebas dari korupsi, minimal di sektor pelayanan publik ya, dengan tidak menjanjikan sesuatu kepada petugas. Berarti budaya anti korupsi ini harus 2 arah ya Pak. Pemerintah memberikan pelayanan dengan bersih dan masyarakat
mendukung dengan tidak memberikan suap dan gratifikasi. Iya, benar Mbak Raisa. Karena memang korupsi itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Korupsi itu pasti ada take and give ya. Ada penerima, ada pemberi ya. Kan nggak bisa jalan sendiri ya. Iya, betul. Gitu. Tidak terasa nih Pak, udah di ujung podcast kita nih Pak. Oke. Ada mungkin pesan singkat untuk sahabat MPP Pak? Baik, para masyarakat, pemirsa, sahabat MPP sekalian. Jadi kami selaku di inspektorat ya tentunya tidak bosan-bosannya mengajak kita semua, mengajak masyarakat Asahan untuk mari kita bantu pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan sebagai kabupaten bebas korupsi dengan tidak mempengaruhi petugas ya, memberikan atau menjanjikan sesuatu. Kemudian kami harapkan juga kepada seluruh petugas yang ada di MPP ya laksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Pandi atas waktu dan ilmu yang telah yang Bapak berikan. Semoga obrolan ini sahabat MPP tidak habis di sini aja. Semoga kita semua menerapkan anti korupsi di setiap kegiatan kita. Jangan lupa ikuti media sosial Mall Pelayanan Publik untuk informasi selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.